Om Swastiastu. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Dalam kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi mengenai mata kuliah Mapel SD Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi. Untuk dosen pengampu, Gusti Ngurah Arya Yuda Parmita, MPD. Nama kelompok yang pertama ada Kadek Rani, NIM 1911 031020. Yang kedua ada I Gusti Bagus Widya Pratama, NIM 1911 031028. Dan yang ketiga ada saya sendiri, Imade Dwi Widya Kartono, NIM 1911 031035. Dan yang keempat ada Made Pani Novianti dengan NIM 1911 031018. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai pembelajaran pendidikan jasmani. Untuk pada konsep, kita akan membahas beberapa sub-pembahasan. Yang pertama, pengertian pembelajaran pendidikan jasmani. Yang kedua, tujuan dari pendidikan jasmani. Yang ketiga, ruang lingkup pendidikan jasmani. Yang keempat, hakikat olahraga dan penjas. Yang kelima, manfaat pendidikan penjas. Yang keenam, pengajaran etika dalam pendidikan jasmani. Yang ketujuh, perbedaan makna pendidikan jasmani dan pendidikan olahraga. Yang kedelapan, perumusan materi dalam pembelajaran penjas orkes. Yang kesembilan, pemilihan metode dalam pembelajaran penjas orkes. Dan yang kesepuluh, organisasi pembelajaran penjas orkes. Oke, selanjutnya kita akan membahas materi yang pertama, pengertian pembelajaran pendidikan jasmani. Jadi, pendidikan jasmani itu merupakan proses pendidikan melalui penyediaan pengalaman belajar kepada siswa berupa aktivitas jasmani, bermain, dan berolahraga yang direncanakan secara sistematis guna merangsang pertumbuhan dan perkembangan fisik, keterampilan motorik, keterampilan berpikir, emosional, sosial, dan juga moral. Pendidikan jasmani adalah proses pendidikan yang melibatkan interaksi antara peserta didik dengan lingkungan. Jadi, pendidikan jasmani ini merupakan suatu pembelajaran yang bersifat kontekstual yang melibatkan peserta didik dengan lingkungannya, di mana dikelola melalui aktivitas jasmani secara sistematik menuju pembentukan manusia yang seutuhnya. Pembelajaran pendidikan jasmani ini juga harus diterapkan pada anak didik yang mengarah kepada developmental appropriate practice atau DAP. Yang artinya di sini dalam proses belajar mengajar, pendidikan jasmani harus disesuaikan dengan kondisi perkembangan peserta didik itu sendiri. Secara praktis, maksudnya dalam penyelenggaraan PBM atau proses belajar mengajar tidak berpanjang lebar, baik itu cara memberikan instruksi maupun pelaksanaan kepada siswa. Jadi, kita memberikan suatu pembelajaran kepada peserta didik harus bersifat fleksibel, padat, dan mudah dimengerti. Oke, untuk tujuan pendidikan akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya yaitu tentang tujuan pendidikan jasmani. Tujuan pendidikan jasmani menurut Permendiknas nomor 22 tahun 2006 adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan keterampilan pengelolaan diri dalam upaya pengembangan dan pemeliharaan kebugaran jasmani serta pola hidup sehat melalui berbagai aktivitas jasmani dan olahraga yang terpilih. Yang kedua, meningkatkan pertumbuhan fisik dan pengembangan psikis yang lebih baik. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan dan keterampilan gerak dasar. Yang keempat, meletakkan landasan karakter moral yang kuat melalui internalisasi nilai-nilai yang terkandung di dalam pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Yang kelima, mengembangkan sikap sportif, jujur, disiplin, bertanggung jawab, kerjasama, percaya diri, dan demokratis. Yang keenam, mengembangkan keterampilan untuk menjaga keselamatan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Yang terakhir, memahami konsep aktivitas jasmani dan olahraga di lingkungan yang bersih sebagai informasi untuk mencapai pertumbuhan fisik yang sempurna, pola hidup sehat dan kebugaran, terampil, serta memiliki sikap yang positif.
Materi selanjutnya yaitu ruang lingkup pendidikan jasmani. Yang pertama, permainan dan olahraga. Yang kedua, aktivitas pengembangan. Yang ketiga, aktivitas senam. Yang keempat, aktivitas ritmik. Yang kelima, aktivitas air. Yang keenam, pendidikan luar sekolah. Yang ketujuh, kesehatan. Materi selanjutnya yaitu hakikat olahraga dan penjas. Yang pertama, konsep dasar tentang keolahragaan beragam seperti bermain, pendidikan jasmani, olahraga, rekreasi, dan tari. Yang kedua, bermain atau play adalah fitrah manusia yang hakiki sebagai makhluk bermain. Bermain merupakan suatu kegiatan yang tidak berpretensi apa-apa. Yang ketiga, dalam bermain terdapat unsur ketegangan yang tidak lepas dari etika seperti semangat fair play yang sekaligus menguji ketangguhan, keberanian, dan kejujuran pemain, walau tanpa wasit pun permainan anak-anak terlihat belum tercemar. Yang keempat, proses pemberian pembelajarannya lebih bersifat mengembangkan daya pikir kritis dengan mengamati realitas kehidupan. Yang kelima, seperti melihat harimau, maka anak akan meniru gaya harimau yang menerkam mangsa. Si mangsa sudah tentu adalah teman sepermainannya. Temannya akan berjuang mempertahankan dengan bergelut. Yang terakhir, olahraga atau sport yang merupakan kegiatan otot yang energik, dan dalam kegiatan itu, atlet memperagakan kemampuan geraknya atau performa dan kemauannya semaksimal mungkin. Akan tetapi, perkembangan teknologi memungkinkan faktor mesin menjadi teknosport, seperti balap mobil dan balap motor, yang banyak tergantung dengan faktor mesin. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Untuk materi selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang manfaat pendidikan jasmani. Yang pertama, memenuhi kebutuhan anak akan gerak. Pendidikan jasmani merupakan dunia anak-anak yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Yang kedua, mengenalkan anak pada lingkungan dan potensi dirinya. Dengan bermain dan bergerak, anak benar-benar belajar tentang potensinya, dan dalam kegiatan ini, anak-anak mencoba mengenali lingkungan sekitarnya. Yang ketiga, menanamkan dasar-dasar keterampilan yang berguna. Peranan pendidikan jasmani di sekolah dasar cukup unik, karena turut mengembangkan dasar-dasar keterampilan yang diperlukan anak untuk menguasai berbagai keterampilan dalam kehidupan di kemudian hari. Yang keempat, menyalurkan energi yang berlebihan. Kelebihan energi ini sangatlah perlu disalurkan agar tidak mengganggu keseimbangan perilaku dan mental anak. Yang terakhir, merupakan proses pendidikan secara serempak baik fisik, mental, maupun emosional. Hasil nyata yang diperoleh dari pendidikan jasmani adalah perkembangan yang lengkap meliputi aspek fisik, mental, emosi, sosial, dan moral. Selanjutnya, pengajaran etika dalam pendidikan jasmani. Beberapa upaya pengajaran etika di sekolah, yaitu yang pertama, seluruh suasana dan iklim di sekolah sendiri sebagai lingkungan sosial terdekat yang setiap hari dihadapi. Yang kedua, tindakan nyata dan penghayatan hidup dari para pendidik atas sikap keteladanan mereka dalam menghayati nilai-nilai yang mereka ajarkan akan dapat secara intensif, mengimbas, dan efektif berpengaruh pada peserta didik. Yang ketiga, semua pendidik di sekolah, terutama para guru pendidikan jasmani, perlu jeli melihat peluang-peluang yang ada, baik secara kurikuler maupun non atau ekstra kurikuler, untuk menyadarkan pentingnya sikap dan perilaku positif dalam hidup bersama dengan orang lain, baik dalam keluarga, sekolah, maupun dalam masyarakat. Yang keempat, secara kurikuler, pendidikan nilai yang membentuk sikap dan perilaku positif juga bisa diberikan sebagai mata pelajaran tersendiri, misalnya dengan pendidikan budi pekerti. Yang terakhir, melalui pembinaan rohani siswa, melalui kegiatan pramuka, olahraga, organisasi, pelayanan sosial, karya wisata, lomba, kelompok studi, atau teater. Selanjutnya, perbedaan makna pendidikan jasmani dan olahraga. Pendidikan jasmani berarti program pendidikan lewat gerak atau permainan olahraga. Di dalamnya terkandung arti bahwa gerakan, permainan, atau cabang olahraga tertentu yang dipilih hanyalah alat untuk mendidik. Pendidikan jasmani dapat berupa keterampilan fisik dan motorik, keterampilan berpikir, dan keterampilan memecahkan masalah.
dan bisa juga keterampilan emosional dan sosial. Seluruh pembelajaran dalam mempelajari gerak dan olahraga lebih penting daripada hasilnya. Dengan demikian, bagaimana guru memilih metode melibatkan anak berinteraksi dengan murid serta merangsang interaksi murid dengan murid lainnya harus menjadi pertimbangan utama. Sekian dari saya, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Om Swastiastu. Nama saya I Gusti Bagus Widya Pratama, NIM 1911031028. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya mendapat bagian materi, perumusan materi dalam pembelajaran penyasar orkes. Ada 4. Yang pertama, penjadwalan penggunaan strategi pembelajaran. Yang kedua, pembuatan catatan kemajuan belajar. Yang ketiga, pengelolaan motivasional. Yang keempat, kontrol belajar. Yang berikutnya, pemilihan metode dalam pembelajaran penyasar orkes. Pendekatan pembelajaran yang digunakan misalnya pendekatan proses, pembelajaran langsung, pemecahan masalah, dan sebagainya. Metode-metode yang digunakan misalnya ceramah, observasi, tanya jawab, dan sebagainya. Strategi penyampaian isi pembelajaran. Strategi penyampaian, delivery strategi, mengacu pada cara-cara yang dipakai untuk menyampaikan pembelajaran kepada siswa atau mahasiswa, dan sekaligus untuk menerima serta merespon masukan-masukan dari siswa atau mahasiswa. Secara lengkap, ada 3 komponen yang perlu diperhatikan dalam mempreskripsikan strategi penyampaian, yaitu yang pertama, media pembelajaran. Yang kedua, interaksi siswa dengan media. Yang ketiga, bentuk struktur belajar mengajar. Ya baik, materi yang berikutnya, organisasi pembelajaran penyasar orkes. Organisasi belajar atau organisasi pembelajaran adalah suatu konsep di mana organisasi dianggap mampu untuk terus-menerus melakukan proses pembelajaran mandiri atau self-learning, sehingga organisasi tersebut memiliki kecepatan berpikir dan bertindak dalam merespon beragam perubahan yang muncul. Langkah-langkah penataan isi pembelajaran. Yang pertama, penyajian kerangka isi, elaborasi tahap pertama, dan pemberian rangkuman dan pensintesis eksternal. Yang kedua, elaborasi tahap kedua, pemberian rangkuman dan pensintesis eksternal, mengintegrasikan ke dalam kerangka isi, dan mensintesiskan isi bidang studi yang telah diajarkan. Pedler, Boydell, dan Burgin mendefinisikan bahwa organisasi pembelajaran adalah sebuah organisasi yang memfasilitasi pembelajaran dari seluruh anggotanya dan secara terus-menerus mentransformasikan diri. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata dari kami pada saat pembuatan video, mohon dimaklumi. Dan kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.